Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah kriptografi yang beranggotakan saya sendiri Eka Setianensi dan rekan saya Rahmat Hamidi dan Saud Martua Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yaitu mengenai Playfair Cheaper. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik Playfair Cheaper. Dalam teknik ini, pesan dienkripsi berdasarkan pasangan huruf, bukan huruf tunggal seperti sandi klasik lainnya. Dibandingkan dengan sandi-sandi lainnya, sandi Playfair dapat meningkatkan keamanan dalam pengiriman sebuah pesan rahasia, sehingga dapat memberikan jaminan integritas data serta menjaga kerahasiaan. Sandi Playfair paling sering digunakan karena penggunaannya yang sangat sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus untuk membaca atau menerjemahkan suatu sandi yang bersifat rahasia. Sandi Playfair menggunakan 25 huruf sebagai kunci yang disusun dalam bujur sangkar dengan menghilangkan huruf C dari abjad. Susunan kunci di dalam bujur sangkar tersebut diperluas dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari Playfair Cheaper. Yang pertama merupakan salah satu sandi substitusi, yaitu setiap huruf dalam plain text diganti dengan huruf yang berada dalam papan kunci. Yang kedua, jumlah karakter pada sandi akan selalu genap. Yang ketiga, perhitungan frekuensi kemunculan akan menghasilkan tidak lebih dari 25 karakter huruf karena huruf C tidak akan pernah muncul. Yang keempat, sandi Playfair hanya dapat digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi data yang berupa teks alfabet. Karakter yang tidak berupa teks alfabet dapat dihindari dengan menuliskannya dalam bentuk teks alfabet. Perulangan panjang akan muncul pada jumlah karakter huruf yang genap. Dan yang terakhir, banyak kemungkinan transformasi untuk suatu pasangan huruf. Selanjutnya, mengenai keunikan akan disampaikan oleh rekan saya, Saud Martua Siregar. Keunikan dari Playfair Cheaper. Setiap karakter pada pasangan. Suaranya nggak ada, mic-nya belum di-on. Keunikan pada Playfair Cheaper. Setiap karakter pada pasangan huruf tidak akan muncul pada sandi dengan karakter yang sama. Setiap karakter dalam pasangan huruf dapat dipresentasikan dengan 5 karakter lain dalam suatu sandi. Setiap karakter huruf dapat mempresentasikan 5 karakter huruf lain. Setiap karakter tidak dapat mempresentasikan karakter yang dikombinasi secara diagonal. Ketika suatu karakter sandi sudah diinterpretasikan sebagai suatu substitusi dari karakter pasangan huruf, ada 20% kemungkinan bahwa karakter tersebut mempresentasikan karakter pasangan huruf yang sama pada kemunculan lain. Next. Untuk keunggulan dari Playfair Cheaper, keunggulan sandi Playfair dibandingkan dengan sandi klasik lainnya adalah: yang pertama, proses enkripsi dan deskripsi data menggunakan kombinasi 2 huruf sehingga kriptanalis yang menggunakan teknik analis frekuensi sangat sulit untuk memecahkan sandi Playfair. Tabel kunci hanya digunakan sekali karena terdapat kemungkinan tabel kunci tersebut telah dipecahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Next. Untuk kelemahan dari Playfair Cheaper, kelemahan sandi Playfair dibandingkan dengan sandi klasik lainnya adalah: sandi Playfair dengan mudah dapat dipecahkan dengan menggunakan teknik frekuensi distribusi ganda, yaitu dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan 2 huruf sandi yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi pasangan 2 huruf pada suatu bahasa. Sandi Playfair tidak menggunakan huruf J dalam tabel kunci sehingga bisa menimbulkan makna atau arti ganda pada saat memecahkan atau menerjemahkan suatu sandi. Sandi Playfair tidak cocok digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia yang cukup panjang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmat Hamidi. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang
program menggunakan Playfire Shipper. Jadi di sini Rahmat akan menerangkan tentang coding di Playfire Shipper-nya. Ya muncul belum? Ya, udah Mas Rahmat. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang program menggunakan Playfire Shipper. Oke, di sini udah masuk. Sebelum kita melakukan pesan pribadi itu, pertama kita masukkan kata kuncinya dulu. Ini sebelum kita masukkan kata kunci itu penggunaan tabelnya itu kita masih berurutan dari A, B, C sampai Z. Itu ketika kita masukkan kata kunci, contohnya misal bintang. Nah, di sini tuh penggunaan tabelnya langsung berubah. Langsung kita masukkan pesan. Contohnya misal selamat malam. Nah, di sini pesan rahasianya akan berubah hasilnya seperti mengikuti inputan kata kunci tersebut. Jika kita mengganti kata kunci, itu pesan rahasianya juga ikut berubah. Contoh misal bunga, pesannya masih sama, misal selamat malam. Nah, di situ itu hasilnya juga ikut berubah mengikuti dari kata kunci tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, di sini agak sedikit lama. Tidak apa-apa Mas Rahmat. Oke, kita akan melanjutkan itu kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu algoritma Playfire Shipper adalah algoritma yang menggunakan teknik manual simetrik enkripsi dan merupakan salah satu sandi substitusi berpasangan diagram. Pertama, di dunia algoritma Playfire Shipper menggunakan matriks 5x5 dengan masukan yang terdiri dari 25 karakter dan membuang C yang ada di dalam alfabet. Dengan melakukan proses penyediaan agar membatasi orang yang tidak berhak atas informasi atau data yang dimiliki oleh si pengirim untuk dibaca karena pesan sudah dienkripsi dan dapat menjaga kerahasiaan pesan atau informasi data-data yang ada dalam sebuah komputer. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin saya akan kembalikan kepada Eka Susanti. Ya, demikian presentasi dan materi mengenai Playfire Shipper dari kelompok kami yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya.